Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Redmi Note 10S ini dan Realme 8 adalah dua handphone yang benar-benar head to head di pasaran di harga sekitar 3,2 jutaan. Karena kalau dilihat dari spek keduanya benar-benar hampir identik ya. Bahkan menurut saya Xiaomi sengaja mengeluarkan Redmi Note 10S ini untuk melawan si Realme 8. Tapi sekarang pertanyaannya, handphone mana yang kalian pilih di antara kedua handphone ini kalau punya budget 3,2 jutaan? Makanya simak video ini sampai habis ya. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Pertama dari segi desain, kedua handphone ini sama-sama punya desain yang menarik. Pada Redmi Note 10S ini punya desain yang clean atau lebih elegan. Terus di bagian tepian back covernya ini udah melengkung sehingga terasa tipis kalau di genggaman kayak gini. Kamera belakangnya punya desain modul yang identik dengan desain handphone Xiaomi di tahun ini. Kalau buat saya itu kesannya lebih dewasa gitu ya. Tapi memang bagian back cover dan framenya ini masih terbuat dari plastik polikarbonat. Walaupun memang handphone plastik zaman sekarang itu sama sekali nggak terlihat murahan ya. Malah sebaliknya terlihat lebih mewah dan eksklusif. Terus pada Realme 8 juga punya desain yang beda dan berani, terutama di bagian belakangnya ini punya tulisan besar Dare to Live. Jadi membuat handphone ini terlihat lebih kekinian ya, ditambah lagi desain modul kameranya juga terlihat lebih simpel seperti ini atau minimalis, dan menurut saya desain Realme 8 ini lebih ke anak milenial. Tepian back covernya ini juga udah melengkung, kita lihat. Jadi udah terasa tipis juga di genggaman. Dan memang di atas kertas Realme 8 ini lebih tipis 0,3 mm dibanding si Redmi Note 10S ini. Tapi emang nggak terlalu kelihatan ya, karena emang sedikit sekali selisih ketipisannya ini. Terus kita lanjut lihat ke sekeliling framenya. Di bagian kirinya sini kita lihat ada sama-sama tombol power dan ini tombol volume ya. Tapi kalau untuk di Redmi Note 10S tombol powernya ini berfungsi juga sebagai fingerprint scanner. Kalau di bagian atas kelihatan beda ya. Kalau di Realme 8 itu cuma ada satu secondary mic atau noise cancellation mic. Sedangkan kalau di Redmi Note 10S, lihat nih. Ini pertama di sini adalah secondary mic, cancellation mic ya. Sebelahnya itu ada infrared blaster. Terus ini ada speaker kedua. Jadi handphone ini udah stereo speaker ya, dan ini salah satu speaker keluarannya di bagian atas. Jadi udah cukup rame. Terus kita lihat lagi di samping sininya ada SIM card slot, sama ya, letaknya itu agak ke atas gitu, bawahnya clean aja. SIM cardnya ini berisi sama-sama triple slot juga ya, 2 buat kartu SIM dan 1 buat micro SD card. Terus kalau di bagian bawahnya, nah kalau di bagian bawah ini sama-sama sangat identik ya. Di sini ada sama-sama lubang headset 3,5 mm. Terus ini adalah mic atau mic utamanya, tapi di sini di Realme 8 dibuat 2 lubang, sementara di Redmi Note 10S ini cuma 1 lubang. Terus di tengahnya sini adalah port USB Type-C, sama juga ya. Dan di sini adalah speaker utama, speaker grillnya. Bentuknya juga sama segini ya, lubang gini, cuman di Realme 8 dia ada 4 lubang, di sini ada 3 lubang. Kalau untuk dimensi ukurannya, kita lihat ini samping-sampingan, keduanya itu punya dimensi ukuran yang hampir sama sebenarnya ya. Tapi kayaknya si Realme 8 ini dia lebih tinggi sedikit saja. Dan kalau untuk lebarnya itu si Redmi Note 10S ini lebih lebar dan lumayan ini ya, lumayan terasa ini lebarnya ini sampai segini. Jadi otomatis memang kalau di genggaman si Realme 8 ini dia lebih terasa lebih enak lah, lebih compact gitu ya, lebih tipis, lebih enak digenggam. Sementara di Redmi Note 10S ini ya sedikit lebih besar pegangannya, walaupun nggak terlalu terasa ya. Ini dia perbedaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke display.
Jadi kedua handphone ini layarnya itu sudah pakai layar AMOLED ya, walaupun kalau si Redmi Note 10s ini hanya dibilang pakai layar AMOLED. Sedangkan kalau si Realme 8 memang ditulis di situ handphone ini udah pakai layar Super AMOLED. AMOLED ini adalah generasi pertama dari panel AMOLED, sedangkan Super AMOLED itu adalah peningkatan atau perbaikan dari layar AMOLED. Tapi keduanya udah sama-sama ini ya, sama-sama bagus ya. Terus kalau untuk spek dari displaynya ini, si Redmi Note 10s ini punya layar itu ukurannya 6,43 inci Full HD+, aspek rasionya 20:9 dan udah pakai proteksi Gorilla Glass 3. Tapi sayangnya handphone ini masih menggunakan refresh rate 60 Hz. Jadi nggak seperti kakaknya yang versi Pro udah pakai refresh rate 120 Hz ya. Sedangkan kalau untuk si Realme 8, dia itu layarnya juga hampir sama, ukuran 6,4 inci Full HD+, aspek rasionya juga sama 20:9 dan sama juga refresh rate-nya itu cuma 60 Hz. Jadi yang versi Pro-nya yang baru pakai 90 Hz ya. Tapi sebagai tambahan di sini di Realme 8 udah pakai touch sampling rate itu 180 Hz. Oke, dan sekarang kalau kita bandingkan keduanya, sebentar kita lihat dari YouTube aja ya. Oke, kalau dibandingkan layar kedua handphone ini sama tajam, warnanya juga sama-sama vivid dengan warna hitam yang benar-benar pekat. Jadi sudah pas lah ya sama layar khas AMOLED. Tapi kalau diperhatikan secara detail ada sedikit perbedaan yang tidak terlalu mencolok ya. Dimana pada Redmi Note 10s itu warnanya itu kalau menurut saya lebih ke warm, sedangkan pada Realme 8 itu cenderung ke cool. Tapi ya udah sama-sama enak lah ya layar keduanya, walaupun di atas kertas layar Realme 8 ini sedikit lebih diuntungkan karena udah pakai touch sampling rate 180 Hz tadi. Kalau dilihat dari bezel, terlihat di bezel sekeliling Redmi Note 10s ini memang kelihatan lebih tebal sedikit ya. Kelihatan nggak? Ini bezelnya lebih kelihatan tebal, lihat di bagian atas. Kelihatan memang lebih tebal daripada si Realme 8. Tapi kalau dibandingin di bagian bawah, walaupun hanya sedikit saja ya, nggak terlalu terlihat, tapi memang layar si Redmi Note 10s itu kalau dagunya itu dia lebih kecil sedikit dibanding si Realme 8. Oke, terus kalau untuk kameranya si Redmi Note 10s ini punya pansul bagian tengah sini, sedangkan si Realme 8 punya kamera pansul yang terletak di sudut, tapi sama besarnya itu sama ya. Jadi ini masalah selera aja, suka di mana pansulnya itu. Walaupun memang si Redmi Note 10s ini punya pansul di tengah itu terlihat lebih kekinian aja ya, lebih mewah lah gitu. Terus pada prosesor, kedua handphone ini Redmi Note 10s dan Realme 8 dilengkapi chipset MediaTek Helio G95 dan sama-sama juga mempunyai RAM kapasitas 8/128 GB. Tapi bedanya pada Redmi Note 10s itu udah pakai UFS 2.2, sementara pada Realme 8 masih pakai UFS 2.1. Terus kalau untuk skor AnTuTu-nya kita lihat di sini. Nah, pada Redmi Note 10s ini skor AnTuTu-nya itu dapat di angka 327 ribuan, dan ini untuk AnTuTu versi 9 ya, yang masih beta. Sedangkan pada Realme 8 dapat skor AnTuTu-nya itu di 342 ribuan pada AnTuTu yang versi 9 juga. Tapi mungkin ini hanya masalah versi AnTuTu-nya aja ya. Terus juga kalau untuk main game, untuk settingannya itu pertama kita lihat di Mobile Legends. Oke, bisa dilihat di sini. Kalau untuk settingan grafiknya bisa dibilang rata kanan dan grafisnya itu bisa sampai ke ultra. Untuk Realme 8 settingannya itu bisa dapat rata kanan juga, tapi grafisnya itu hanya mentok sampai di high saja. Sementara tadi si Redmi Note 10s bisa sampai ke ultra. Jadi Redmi Note 10s lebih diuntungkan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke game selanjutnya. Kita coba lihat settingan dari PUBG. Oke, untuk game PUBG kita lihat settingannya smooth itu, grafik smooth, dapat frame rate-nya itu di ultra. Balance-nya juga sama ultra, HDR dapat high, maksud saya HD dapat high, sedangkan HDR itu
nggak dapet ya. Jadi mentoknya itu di HD High sama Smooth Ultra. Sedangkan kalau di Redmi Note 10s kita lihat settingannya ya, grafiknya itu untuk smooth bisa dapat sampai ekstrim, di balance-nya bisa dapat di ultra, HD-nya juga ultra, dan ini masih bisa dapat settingan grafik HDR dengan frame rate ultra. Jadi udah lebih tinggi daripada si Realme 8 ya. Untuk COD Mobile, grafik kualitasnya itu dapat di very high dengan frame rate high. Kalau kita buat di max, grafiknya itu turun di high saja. Jadi udah cukup lah ya, lumayan lah untuk mainkan game ini. Oke, untuk Redmi Note 10s kita lihat settingan grafiknya. Grafik quality very high, frame rate-nya itu mentoknya di very high juga. Dan kalau kita buat di max, grafik kualitasnya turun ke high. Jadi sama kayak si Realme 8 ya. Oke, pertama kita lihat dulu settingan grafik dari Realme 8 ini ya. Kita lihat dulu settingannya. Oke, untuk grafiknya itu settingan defaultnya itu ada di medium ya. Nih contohnya kita lihat, kalau kita pilih grafik quality medium, performance load-nya itu jadi warna hijau. Sementara FPS-nya itu di 30 frame per second atau di 24 frame per second juga bisa, kecuali di 60 frame per second ya, maka ini meternya jadi warna merah. Jadi emang bagusnya mainnya itu di 30 frame atau 24 frame per second aja. Dan kalau untuk di Redmi Note 10s ini kita lihat settingannya, grafiknya itu defaultnya juga sama ya di medium. Kita pindahin ke high, performance-nya jadi warna merah. Jadi settingan defaultnya itu ada di medium, dan frame rate-nya juga di 30 frame per second. Jadi sama aja ya kayak si Realme 8. Jadi kalau untuk gaming saya nggak akan coba, nanti takutnya kelamaan videonya. Kalian bisa lihat aja di channel-channel lain tes gaming antara kedua handphone ini, kayaknya udah pasti ada ya. Atau nanti kalau emang sempat saya buatkan satu video untuk tes gaming antara kedua handphone ini. Dan sekarang kita lanjut ke fitur lain. Itu pertama saya mau coba fitur kedua handphone ini udah punya fitur NFC. Kita coba NFC-nya dulu ya. Nah ini dia di Realme 8 ada fitur NFC, kita aktifkan dan coba kita tes. Oke, langsung terbaca ya. Bisa dicek di sini NFC-nya. Dan untuk di Redmi Note 10s ini dia NFC-nya, kita aktifkan dan kita tes juga lagi. Oke, langsung menyala juga ya. Bisa cek saldo NFC melalui marketplace. Terus kita coba fingerprint scanner. Nah untuk fingerprint scanner, keduanya punya fingerprint scanner yang berbeda ya. Pada Redmi Note 10s fingerprint scannernya itu berada pada tombol powernya, sedangkan pada Realme 8 lebih mewah sedikit karena fingerprint scanner itu berada di bawah display. Oke, untuk kecepatannya sendiri kita tes. Ini dulu 3, 2, 1. Kita coba lagi, sekali lagi. Oke, jadi terlihat ya kalau untuk fingerprint scanner si Redmi Note 10s ini lebih cepat ininya masuknya, karena emang biasanya kalau fingerprint scanner menggunakan tombol fisik lebih cepat ya daripada fingerprint scanner yang berada di bawah layar. Dan selanjutnya kita tes face unlock untuk kedua handphone ini. Ya, kita coba lagi. Jadi udah sama-sama cepat ya. Saya juga ini bingung, nggak kelihatan mana yang lebih cepat. Tapi perasaan si Realme 8 sedikit lebih cepat daripada si Redmi Note 10s. Tapi nggak terlalu jauh ya bedanya. Ya, untuk selanjutnya kita cek sistem operasinya. Oke, untuk Redmi Note 10s dia itu udah pakai MIUI versi 12.5 ya, yang udah yang terbaru. Dan belum semua handphone Xiaomi atau Redmi update ini. Jadi kalau kalian beli handphone ini nggak perlu capek nunggu-nunggu update-annya lagi ya. Dan untuk versi Android-nya juga udah Android 11. Sementara untuk Realme 8 dia udah pakai Android 11 juga. Oke. Dan untuk kostumisasinya dia menggunakan Realme UI versi 2.0. Dan selanjutnya kita bahas itu adalah tentang baterai ya. Jadi kedua handphone ini udah dilengkapi baterai 5000 mAh. Dan
dan sudah didukung juga dengan fast charging. Tapi bedanya adalah kalau untuk Redmi Note 10s ini fast chargingnya itu sebesar 33 watt, sementara untuk Realme 8 fast chargingnya itu sebesar 30 watt. Tapi keduanya sama-sama udah cepet lah ya, untuk ngecas dari 0 ke 100% itu memakan waktu kurang lebih 60 menit aja, paling beda dikit aja karena juga fast chargingnya beda sedikit ya. Dan kalau untuk pemakaian sehari-hari sih saya rasa ya tergantung ke user masing-masing ya, atau penggunaan masing-masing, tergantung dia itu buat mainkan handphone ini buat apa. Kalau untuk buat main game sih ya rata-rata dimana pasti nggak akan bisa bertahan satu harian. Tapi kalau untuk pemakaian kasual, saya yakin kedua handphone ini bisa bertahan selama satu harian, bahkan di kondisi tertentu bisa lebih malah. Dan terakhir kita masuk ke kamera nih. Nah, untuk Redmi Note 10s ini sebelumnya keduanya handphone ini sama-sama menggunakan quad cam dengan resolusi yang sama, yaitu 64 megapiksel ya. Dan sensornya juga kalau nggak salah itu sama, pakai sensor OmniVision ya kalau nggak salah. Sedangkan kalau untuk di Redmi Note 10s ini dia modelnya seperti ini, model kayak handphone Redmi tahun ini ya, kayak Mi 11 juga mirip, posisinya seperti ini. Kombinasinya itu 64 megapiksel plus 8 megapiksel lensa ultrawide, 2 megapiksel depth sensor dan 2 megapiksel makro kamera. Sementara untuk di Realme 8 sama juga, kombinasinya itu 64 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 megapiksel. Tapi bedanya itu adalah pada kamera depan. Nah, untuk Redmi Note 10s ini kamera depannya itu punya resolusi 13 megapiksel aja, sementara di Realme 8 kamera depannya itu punya resolusi 16 megapiksel, jadi jauh lebih besar di atas kertas. Kalau untuk hasilnya, saya udah foto-foto menggunakan kedua handphone ini dan langsung aja kita lihat hasilnya ya, dan kalian silahkan menilai sendiri gimana hasilnya. Ini adalah perekaman video antara kedua handphone ini, Realme 8 dan Redmi Note 10s. Ini adalah video yang menggunakan resolusi 30 frame per second. Jadi OS-nya udah aktif ya. Oke, sekarang kita coba yang resolusi 60 frame per second. Ini dia hasilnya. Kita lihat ini warna-warna daunnya. Kita coba jalan. Ini hasilnya ya. Jadi sangat terasa guncangannya karena OS-nya udah nggak aktif lagi di 60 frame per second. Ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya. Ini hasilnya. Tampak si Realme 8 itu selalu kelihatan over exposure ya belakangnya ini. Oke, sekarang kita coba jalan dulu. Gini hasilnya. Yang mana lebih stabil nggak kelihatan, nanti aja kalian lihat sendiri ya hasilnya gimana. Oke, beginilah contohnya kalau kalian ngevlog pakai handphone ini. Ya, itu dia tadi perbandingan antara Redmi Note 10s ini dengan Realme 8. Oke, kalau menurut pendapat saya, si Realme 8 itu feel-nya itu lebih enak dan lebih premium ya. Desainnya juga nggak monoton dan berani tampil beda di antara handphone-handphone lain, terutama dengan desain back covernya ini. Terus ditambah lagi fingerprintnya itu yang udah under display, jadi kelihatan lebih premium gitu ya. Atau juga dengan kata lain, handphone ini tuh lebih cocok ke pengguna muda atau milenial.
Sementara kalau untuk si Redmi Note 10S ini desainnya itu lebih elegan atau nggak terlalu mencolok, tapi dari segi performa dan kegunaan handphone ini menurut saya lebih unggul. Seperti performa gamingnya lebih oke, terus speakernya itu udah stereo speaker, dan kamera pancul ini yang di tengah ini yang lebih enak lah dilihat dan lebih kekinian. Tapi itu menurut penilaian saja ya, penilaian dari orang lain udah pasti beda-beda. Yang jelas kalau kalian minat mau beli antara kedua handphone ini, link pembeliannya sudah saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan seperti biasa pesannya itu jauhi kredit sebisa mungkin, pakai masker kalau kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.